selamat malam Pak Erwin. Ya, kita sambil menunggu. Ya, halo Pak Im, selamat malam. Kita masih menunggu. Ya, selamat malam Pak Utoro. Selamat malam Mas Alfred, apa kabar? Sehat? Ya, sehat Pak, luar biasa. Oke. Ya Pak, ini sudah menyapa teman-teman yang lain bergabung pada malam hari ini. Selamat malam. Ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, malam hari ini masih ditemani oleh Coach Utoro. Ya, luar biasa. Topiknya malam hari ini tentang kepemimpinan Pancasila. Pak Utoro, sebelum kita lanjutkan nih Pak, kenapa kepemimpinan ini jadi hal yang penting Pak, yang kita bahas pada malam hari ini? Oke, luar biasa. Terima kasih, Mas. Pertanyaannya langsung pertanyaan yang kelas kakap ya. Mengapa penting? Oke, saya kira jawabannya juga sangat penting, Mas, bahwa kita perlu mencapai tujuan kita ya. Individu maupun organisasi perlu mencapai tujuannya di tengah ancaman, hambatan, tantangan, gangguan yang dialami, terutama di masa pandemi ini ya, Mas ya. Banyak mungkin cara mencapai tujuan yang perlu disesuaikan karena tantangannya berbeda, hambatannya dinamis, dan mungkin gangguan gitu ya, atau apa istilahnya, ancamannya berubah gitu. Dan untuk mencapai visi, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai goal, seperti halnya teori-teori kepemimpinan yang lain, kita perlu leadership gitu ya, perlu kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Dan selama ini kan kita belajar dari Barat gitu ya, dari Peter Drucker, dari berbagai macam tokoh-tokoh kepemimpinan, dan sebenarnya kita punya mutiara yang luar biasa. Teori kepemimpinan yang sudah membumi dan sudah terbukti, sudah proven gitu ya dari beratus-ratus tahun yang lalu, yaitu kepemimpinan Pancasila. Jadi kepemimpinan Pancasila di sini yang kita maksud bukan bagaimana kita memimpin untuk memperjuangkan Pancasila gitu, bukan, tetapi kepemimpinan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara Indonesia. Nah, cara-cara memimpin dengan gaya Indonesia inilah yang saya sebut dengan kepemimpinan Pancasila, Mas. Kita pernah mendengar ada Gajah Mada, ada Panglima Besar Sudirman, ada Tengku Imam Bonjol, ada Pangeran Antasari, dan berbagai pemimpin-pemimpin bangsa yang pernah sukses memimpin dengan cara-cara Indonesia. Dan menurut hemat saya, mereka menggunakan cara-cara memimpin Pancasila, Mas Albert. Iya. Wow, nah selamat malam juga ini Pak Edi, Pak Ferry ya. Jadi selamat malam Mas Edi. Hari ini. Nah, saya sengaja nih Pak pakai kaos lemhanas sama pinnya saya pasang.
Keren, keren, keren. Nah, maksud saya gini, ini kan menarik nih kepemimpinan Pancasila sampai ada lembaga yang ngurusin pemimpin gitu, akan ditatar duluan. Mau Gitu jadi ya. anggota DPR aja harus ikut pelatihan Lemhanas gitu kan, mau jadi jenderal harus ikut pelatihan Lemhanas gitu. Nah ini kan Hmm. menarik dari sisinya Pak Hmm. Utoro apa ini gitu kan kepemimpinan Pancasila. Nah sisi yang lain Pak itu kan saya secara random ya tanya ya, beberapa anak-anak muda gitu kan. Kenapa sih Pancasila itu tidak menarik lagi? Memang ada banyak jawaban, ada sisi-sisi pendidikan, misalkan sekarang nggak diajarkan lagi IP4 dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang menurut saya terkait dengan kepemimpinan, itu soal keteladanan, Pak. Buat Hmm. apa? Dan selama ini kita tidak mempercayai tadi kalau Pak Utoro mengingatkan kembali ada pemimpin-pemimpin yang pernah ada di Gajah Mada gitu. Rasanya kan itu dongeng Pak masa lalu. Nah, sekarang ini mungkin nggak gitu kita masih memiliki pemimpin yang Pancasilais gitu kan ya. Jadi biasanya Ya. kan ya buat apa bahas pemimpin, buktinya gitu kan. Ngasih contoh ya karena pemimpin-pemimpin ini yang kita punya begini-begini. Nah, jadi disclaimernya malam hari ini kita tidak sedang mengkritisi pemerintah, kita tidak Hmm. sedang ngomongin soal individu-individu yang sedang menjabat pada periode ini atau sekarang ini, dan kita tidak sedang mengajari anak-anak muda untuk tidak hormat dengan para pemimpin-pemimpin yang ada, tapi kita lebih mau menggali nilai-nilai Pancasila. Kita ingin menggali Pancasila sebagai falsafah hidup, nilai-nilai kehidupan yang sudah ada di bangsa ini. Saya kira mungkin begitu ya Pak, sebelum kita lanjut diskusi. Ya. Nah Betul, mungkin Pak betul, betul. Toro mau menambahkan. Nah sekarang eh, apa ya? Mengapa Pak kok dipilih? Ada alasan lain nggak Pak? Kita sedikit ya soal ini ada di Indonesia gitu kan. Kenapa ini lebih baik Pak dipilih gitu kita baik-baik. Sebetulnya kepemimpinan Pancasila bukan kepemimpinan mungkin sekarang 4.0 gitu kan yang terkenal itu istilahnya populer, atau kepemimpinan apa namanya 5.0 gitu kan istilahnya 5.0 gitu. Nah, kenapa kok kepemimpinan Pancasila yang kita bahas? Ya, pertanyaan yang keren. Kenapa sih kepemimpinan Pancasila? Jawaban sederhananya adalah karena ini berlaku di Indonesia, Mas. Berlaku di Indonesia, kemudian leadership ini berlaku di Indonesia, dijalankan di Indonesia untuk mencapai target di Indonesia, dan pesertanya adalah orang-orang Indonesia. Oh, Pemimpinnya, asumsinya adalah orang Indonesia, yang dipimpin adalah orang Indonesia, dan mereka eh, mestinya menggunakan baju Indonesia, baju dalam tanda petik ya. Baju dalam tanda petik ini adalah gaya kepemimpinan dan gaya kedipimpinan Indonesia gitu. Dan asumsinya ketika yang dipimpin dan yang memimpin ini adalah orang Indonesia, maka tentu keduanya akan lebih pas menggunakan cara-cara Indonesia. Nah, kemungkinan cara Indonesia inilah yang kita sebut sebagai kepemimpinan eh, Pancasila, gitu Mas. oke. Okay. Ya, mungkin yang lagi bergabung, yang masih melihat, masih mengikuti acara malam hari ini, coba kira-kira bisa menulis ketik eh, kepemimpinan Pancasila menurut Anda, asumsi saja, ya tebak-tebak berhadiah, tidak berhadiah. Kalau biasanya tebak-tebak berhadiah, ini tebak-tebak tidak berhadiah. Silakan mungkin kalau masih sempat dan mungkin berkenan gitu ya menulis apa itu kepemimpinan Pancasila. Ya, mungkin ke depan ini sekian menit ke depan ini Pak Utoro akan menyampaikan gagasannya mengenai kepemimpinan Pancasila. Ya, silakan Dan mungkin Pak. sambil menunggu teman-teman yang Ya, mungkin nanti akan menulis di kolom ya, chat, Mas Albert, saya ya, ingin menyampaikan sebuah pemikiran ya. Pemikiran ini ya. sebenarnya sudah disampaikan oleh para pemimpin bangsa dulu ya di tahun 45, dari tahun 1908, tentang ya Pancasila gitu ya. Yang kalau boleh saya sarankan begini, bahwa Pancasila ini hanya bisa dinikmati oleh orang yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Jadi Wow. Pancasila ini apa namanya, ada syaratnya, Mas. Ada prerequisite-nya, ada precondition-nya untuk bisa dinikmati. Dan Hmm.
seperti halnya juga di dalam kepemimpinan, Pancasila ini akan bisa dinikmati di dalam proses kepemimpinan. Syaratnya ada dua, yaitu ketika kita merdeka dan suka memerdekakan orang lain gitu. Merdeka itu artinya kita tidak terjajah gitu ya, tidak terjajah pikiran kita, perasaan kita, ucapan dan perilaku kita. Kita tidak tergantung sama sekali dengan pemimpin-pemimpin kita. Mohon maaf ya, banyak orang yang mengatakan bahwa Pak, kita mau mengamalkan Pancasila, tetapi pemimpin-pemimpin kita seperti itu memberikan contoh yang tidak baik gitu ya, Mas. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak terjajah. Saya tidak tergantung kepada orang lain gitu ya. Bagi saya mengamalkan Pancasila adalah kenikmatan saya gitu. Saya tidak tergantung apakah orang mengamalkan Pancasila atau tidak. Saya tetap mengamalkan Pancasila. Saya sebagai pribadi yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah saya mengamalkan Pancasila dan saya adalah pribadi yang memerdekakan orang lain. Kalau saya adalah pribadi yang masih menjajah orang lain ya, dalam tanda petik, memasakkan kehendak, sangat meyakini bahwa saya yang paling benar dan orang lain harus mengikuti kebenaran dan cara saya, berarti dia bukan orang yang memerdekakan orang lain. Dan dua kelompok ini, orang yang tidak merdeka dan orang yang tidak memerdekakan orang lain, sepertinya sulit gitu, Mas. Kalau tidak sulit ya susah mungkin gitu ya untuk bisa menikmati Pancasila gitu. Dan Pancasila ini memang yaitu ibaratnya kopi gitu ya. Ada prasyarat-prasyarat tertentu yang membuat kopi ini nikmat gitu kan. Kemudian teh misalnya ada prasyarat-prasyarat tertentu yang menjadikan teh ini nikmat diminum gitu ya. Sama juga Pancasila. Pancasila ini menjadi nikmat diamalkan, dirasakan, dipikirkan ketika kita adalah pribadi yang merdeka dan pribadi yang memerdekakan orang lain atau tidak menjajah orang lain. Nah, ini juga salah satu prinsip penting di dalam kepemimpinan Pancasila, Mas. Pancasila ini adalah ketika kita memimpin, kita menyadari sepenuhnya bahwa saya yang memimpin dan pribadi-pribadi yang saya pimpin adalah pribadi-pribadi yang merdeka gitu ya. Mereka merdeka atas pikirannya, perasaannya, ucapan, dan perilakunya. Kemudian ketika saya memimpin, maka saya juga memerdekakan mereka. Saya menghargai, menghormati kemerdekaan mereka berpikir, kemudian beremosi, berkomunikasi, dan bertindak. Dan itu saja kita lewati, maka kepemimpinan Pancasila sudah mulai masuk ke hal-hal berikutnya yang lebih menarik, Mas. Ya. Wah, kalau gitu saya harusnya kemarin di flyer kepemimpinan Pancasila lalu ada tanda bintang kecil dong Pak di atasnya. Syarat dan ketentuan berlaku. syaratnya adalah kemerdekaan gitu ya, kemerdekaan. Dan ya, secara eksplisit, Mas, kita bisa lihat kan bagaimana kita bisa menikmati Pancasila sebelum merdeka, sebelum 17 Agustus 45, dengan setelah 17 Agustus 45, Mas. Kemudian setelah kita makin maju, kita mungkin bisa lebih bisa menikmati Pancasila. Semakin kita sadar bahwa kita merdeka gitu ya. Mungkin ada beberapa proses sampai tahun 49 ya tentang kemerdekaan kita. Tetapi intinya adalah bahwa ketika kita merdeka dan memerdekakan, maka Pancasila ini baru bisa kita nikmati dan kita rasakan. Dan tidak kebetulan ya Pak, kalau ini sih gampangannya aja sih, cantolan anchornya 17 Agustus merdeka, syaratnya sebelum 18 Agustus Pancasila jadi dasar negara. Betul sekali. Ya, jadi kemerdekaan ini jadi kayak syarat tumbuh gitu, Mas, kayak syarat tumbuh Pancasila itu. Jadi kalau kita nanam tanaman kan ada syarat tumbuhnya gitu kan. Tanahnya pH-nya berapa, kandungan nutrisinya seperti apa, kadar airnya berapa gitu ya. Sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Sama juga dengan Pancasila. Pancasila ini menurut saya prasyarat yang membuat Pancasila ini bisa hidup di segala lini kehidupan, termasuk di kalangan milenial gitu ya, adalah merdeka dan memerdekakan.
Oke Pak, kalau dengan bahasa saya memparafrase boleh nggak Pak? Ini mencoba Silakan. misalkan begini, syaratnya adalah bahwa kita menyadari setiap pribadi itu menyadari bahwa dirinya lah yang megang remote control untuk Yes. merespon. Mm. Lalu yang kedua, kita tidak boleh melintasi atau menyeberangi yang disebut insanity line ya Pak. Garis Betul kecil ya. sekali. Kalau kita Oh, memaksakan mengubah orang, memaksa orang untuk mengikuti ini berarti kita sedang melewati garis kegilaan. Yang kita ini sudah ya orang gila gitu ya, memaksa orang orang gila. Benar, benar, benar. mengikuti gitu. Kira-kira kalau Sangat, dengan bahasa ini mana Pak? wah Gimana? itu sangat sangat pas banget Mas, sangat Ya, keras ya. banget. Kepemimpinan Ah, Pancasila itu adalah kepemimpinan yang tidak memaksakan kehendak gitu ya. Kita menyadari bahwa setiap orang punya opini, setiap orang punya emosi, setiap orang punya komunikasi, aksi, dan kita menghargainya dengan 100% gitu. Bahwa ada sanity line atau garis kewarasan antara kita dengan orang lain, dan kita perlu menghargai itu. Kalau tidak, maka kita menjadi tidak waras. hmm, ya. Oke, kalau begitu tadi yang di awal sudah disinggung prasyarat, nah ini boleh nggak Pak masuk yang lebih dalam nih Pak? Setelah Ya. prasyaratnya tadi sudah dijelaskan, nah sekarang Mhm. kepemimpinan Pancasila itu apa Pak? Ya, ya, kepemimpinan Pancasila ini adalah kepemimpinan yang menggunakan dasar-dasar atau menggunakan rujukan-rujukan value-value Pancasila. Jadi kalau kita berbicara kepemimpinan, mungkin hampir 90% para penulis buku-buku tentang kepemimpinan, konsultan kepemimpinan, mereka yakin bahwa kepemimpinan ini adalah value, tentang value gitu. Jadi orang yang memimpin orang lain dengan perintah itu keberhasilannya relatif kecil. Tetapi orang yang memimpin orang lain berdasarkan value, maka keberhasilannya akan lebih besar. Karena kepemimpinan ini kan salah satu hal yang paling utama adalah gerakan ya Mas, movement gitu. Hmm, Jadi orang memimpin kalau yang dipimpin tidak bergerak, ya mungkin question mark gitu ya. Ini ada apa gitu? ya. Apakah kepemimpinannya berhasil apa enggak? Bergerak dulu deh, belum mencapai visi gitu. Yang penting bergerak dulu. Nah, Jadi sementara mungkin orang bergerak, ya jadi kepemimpinan itu diukur dari punya pengikut. Ya, namanya pengikut itu proses perjalanan. Ya. Pengikut kalau tidak bergerak itu berarti bukan pemimpin. Gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya Pak betul, menjelaskan pemimpin bet- tadi. Ya. betul, betul sekali. Karena orang dikatakan pemimpin itu kan ada orang yang dipimpin, Mas. Dan orang dipimpin ini dia dengan rela mengizinkan dirinya untuk dipimpin, menjadi orang yang dipimpin berdasarkan value-nya dia. Biasanya karena dia percaya kepada pemimpinnya, karena pemimpinnya memiliki hikmah kebijaksanaan, karena Ya. pemimpinnya memiliki kompetensi teknis dan psikologis gitu. Hikmah Ya. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan artinya mereka memimpin bukan hanya dengan pemerintah, tetapi mereka melibatkan. Cara persuasi mereka adalah dengan musyawarah, mengajak bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Jadi ketika orang yang dipimpin melakukan apa yang semestinya dilakukan, diharapkan oleh si pemimpin, bukan karena terpaksa, bukan karena tertekan, tapi karena dia memang mufakat. Mufakat, Hmm. yes, pemimpinku, bahwa aku setuju dari proses musyawarah yang tadi kita lakukan, saya mufakat bahwa saya akan melakukan pergerakan sesuai yang engkau impikan. Kita menuju ke visi kita yang sama dengan value yang sama. Gitu, Mas. Ya. Ya. Luar biasa nih. Jadi sampai terpesona saya. Apa kepemimpinan ini nilai. Nah, kalau soal nilai Pak, itu berarti Hmm. ada nilai yang bisa diserap yang ini atau juga bisa direkonstruksi. Ini menarik, mungkin bisa dibahas seri tersendiri ya Pak, yang bagaimana seorang pemimpin bisa Iya, menilai, gitu, yang menilai, merekonstruksi nilai, atau itu kan betul. apa? Mungkin bisa satu sesi sendiri gitu. Betul, itu topik yang besar banyak, topik yang perlu waktu ya Nah, dan banyak jadi elemennya ya. ya, Hmm. jadi teman-teman yang bergabung di sini silahkan sebelum kita lanjutkan diskusinya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, yang muncul kemudian dari mendengar
dan melihat diskusi ini atau merasakan di tengah pergulatan kehidupan yang selama ini kemudian direfleksikan dengan pembicaraan kita malam hari ini, silahkan menulis ketik di kolom komen. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi dari Pak Utoro, Pak, kepemimpinan Pancasila, mengenalinya gimana? Kira-kira bisa nggak Pak dikenali ciri-cirinya? Iya. Atau jadi indikatornya? Iya, ya. Indikatornya, indikator kepemimpinan Pancasila ini tadi pertama ya. Pertama bahwa frame-nya adalah ini adalah kepemimpinan bagi orang yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Kemudian yang kedua, pemimpin ini memerintah dengan value gitu ya, memerintah dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah kemudian pemimpinnya juga memiliki hikmah kebijaksanaan. Mereka memiliki kompetensi teknis, kompetensi psikologis gitu ya. Atas siapa yang dia pimpin. Dan kalau kita bicara spesifik kompetensi psikologis, kepemimpinan Pancasila ini sudah sangat melimpah ruah sumber daya yang ada gitu ya. Karena si pemimpin itu sudah tinggal menjalankan, Mas. Value-value-nya sudah tertulis di Pancasila itu. Dari sila 1 sampai sila kelima, ini kan value kan. Value dari orang-orang Indonesia. Asumsinya kalau yang kita pimpin adalah orang-orang Indonesia, maka mereka akan memiliki value yang sama, yaitu value ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai makna, dengan berbagai penafsiran yang mereka miliki gitu ya tentang value-value itu. Karena memang coba bayangkan Mas Albert ya, ketika Mas Albert menganggap sesuatu itu berharga. Contoh misalnya, Mas Albert ini sangat menghargai, sangat menjunjung tinggi, sangat memberikan value kepada pembelajaran, tentang belajar gitu. Kemudian Mas Albert punya pemimpin yang suka belajar, yang sangat fokus kepada belajar, setiap nafasnya adalah belajar gitu ya, dan dia sangat memiliki kepedulian untuk orang-orang belajar. Kira-kira Mas Albert gimana sikapnya terhadap pemimpin itu, Mas? Wah, sangat respect, sangat ingin melekat. Yes, sangat respect, sangat ingin menyerap. Karena si pemimpin itu memiliki value yang sama dengan Mas Albert gitu. Dan pemimpin yang menggerakkan orang yang dipimpin berdasarkan value, maka mereka akan sukses. Karena pengikutnya akan bergerak gitu ya. Akan bergerak, kemudian menuju ke visi dengan dipimpin jalurnya oleh si pemimpin itu, dan akhirnya tinggal menunggu waktu aja bahwa cita-cita, mimpi, goals, objectives atau visinya akan segera tercapai. Dan ini sesuatu yang sudah kita miliki gitu, sudah kita miliki, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah saya sebagai seorang businessman gitu ya, apakah saya seorang CEO, saya seorang coach, seorang trainer, seorang ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan seterusnya, Mas. Kita bisa menggunakan cara-cara seperti ini untuk memimpin tim kita menuju ke apa yang menjadi cita-cita dari kelompok atau organisasi atau komunitas itu, Mas Albert. Oke, Pak. Kalau berarti apa yang disampaikan ini sangat punya relevansi atau benang merah dengan apa yang kita bahas di sebelumnya ya, Pak ya? Yes, betul. Jadi sekali. Kolaborasi Pancasila itu adalah hukum law of attraction ya. Jadi orang akan berkolaborasi, orang punya nilai akan menarik orang yang punya nilai yang sama. Betul sekali. Gitu ya. Betul sekali. Karena orang punya nilai yang sama, sehingga dia akan mudah untuk sama-sama bergerak gitu ya. Ada daya dorongnya, Nah, situlah disebut dengan kepemimpinan. Nah, berarti kalau supaya bergerak itu berarti kita harus punya, kalau kepemimpinan Pancasila berarti harus punya nilai-nilai Pancasila, gitu ya Pak? Yes, betul. Nah, dan mungkin kolaborasi dan kolaborasi tadi memang tepat sekali ya, kolaborasi ini dibahas sebelumnya dan sekarang kepemimpinan ya. Karena memang kepemimpinan ini alamiahnya, sunatullahnya gitu ya, itu lahir dari kolaborasi. Jadi kolaborasi itu terjadi karena ada orang-orang atau sekumpulan orang-orang yang memiliki value yang sama. Kemudian nanti akan ada seleksi alam, Mas.
orang yang memiliki militansi, kesetiaan kepada value yang paling kuat, maka akan didaulat oleh orang-orang yang lain untuk menjadi pemimpin. Gitu. Kalau misalnya begini ya, saya Mas Albert sama 5 orang yang lain kumpul ya, kita ini adalah orang-orang yang mencintai belajar gitu. Kemudian di antara 7 orang itu, Mas Albert yang paling militan mengakui tentang pentingnya belajar dan berapi-api mengatakan kepada teman-teman yang lain, mari kita menjadi pembelajar. Targetnya tahun ini adalah ini, kemudian tahun kedua adalah ini, dan ini adalah sesuatu yang penting. Dan ketika Mas Albert menyampaikan itu kepada orang-orang yang se-value ya, dan orang-orang merasakan betapa intensitas value-nya Mas Albert ini lebih besar daripada yang lain-lain, maka orang-orang yang lain otomatis akan menyerahkan, Mas Albert, pimpin kami, Mas. Pimpin kami, Mas. Pimpin kami. Karena pada dasarnya di sila keempat itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya seluruh rakyat Indonesia ini sebenarnya adalah kelompok atau komunitas yang siap dipimpin gitu, Mas. Cuman syaratnya adalah pemimpinnya memiliki hikmah bijaksanaan tadi. Salah satu elemen dari hikmah bijaksanaan itu adalah saya memiliki militansi, kesetiaan pada value yang saya miliki dengan intensitas yang sangat kuat gitu. Semakin kuat intensitas value atau militansi kita terhadap value itu, maka orang lain akan merasakan getaran itu, Mas. Tadi Mas Abed menyebutkan law of attraction gitu ya. Orang lain akan, oke, Pak, saya percaya pada Anda, Mas Abed, saya percaya pada Anda, pimpin kami menuju ke cita-cita kita bersama, dan saya akan melakukan berbagai hal, segala sesuatu yang bisa saya lakukan untuk mendukung proses ini. Gitu kira-kira, Mas. Dan ketika ditarik mundur 1 minggu lagi, sebelumnya lagi, yang pertama kali perdana tentang Indonesia bersyukur, itu jadi menurut saya ada benang merahnya dengan prasyaratan orang yang bersyukur itu orang yang merdeka. Betul enggak, Pak? Betul sekali. Jadi, orang yang bersyukur jadi adalah orang yang bersyukur itu orang merdeka. Dia bisa memiliki remote, dia bisa memiliki kendali atas apapun yang terjadi, dia punya kendali untuk memaknai, untuk menjadi hal yang baik dan positif baginya. Kira-kira begitu ya, Pak. Jadi punya kemerdekaan dalam dirinya. Nah, ketika sudah jadi orang yang merdeka ini, nah sisi yang lain adalah di materi tersebut di saat perdana atau pertama kali perdana itu juga disinggung soal ini, Pak, bagaimana memberi penghargaan terhadap manusia itu salah satunya menyamakan. Nah, itu menurut saya itu bisa jadi kalibrasi ya, Pak, bahwa saya ini sudah punya nilai-nilai Pancasila atau belum. Kalau ternyata kurang nih, kalau levelnya ini, kalau istilahnya mesin atau industri itu mungkin perlu disetel gitu ya, di balancing scoring gitu ya, jadi mungkin perlu disetel kalibrasinya, saya perlu menyamakan dengan para pendiri, para founding fathers gitu ya, Pak, para pendahulu kita yang merumuskan, menyepakati konsensus tentang Pancasila ini. Kira-kira begitu nggak, Pak? Betul sekali, betul sekali. Kalau saya jadi lancar malam hari ini. Mantap. Jadi kira-kira begitu ya, Pak, betul sekali. Dan kepemimpinan Pancasila itu memang elemen yang lain adalah kalibrasi values itu, Mas. Bagaimana saya mengkalibrasi value saya, menyamakan frekuensi value saya dengan orang yang saya pimpin. Kemudian mungkin ada kalanya gitu ya, orang yang kita pimpin value-nya masih belum sama seperti kita, ya kita samakan frekuensinya, kita ajak dia untuk menyamakan frekuensi. Ada kalanya kita sebagai pemimpin mungkin juga lupa, Mas, bahwa ada nilai-nilai yang saya lupa, yang tidak sesuai dengan Pancasila, kemudian orang yang dipimpin mengingatkan kepada kita, Pak, value-nya mungkin perlu dikalibrasi, Pak, gitu ya. Tentu ini akan menjadi lebih baik, dan orang tersebut tidak akan marah mestinya. Kenapa? Karena dia bukan melihat dirinya, tetapi dia melihat hikmah kebijaksanaannya. Jadi proses kepemimpinan ini kan sebenarnya bukan masalah personal kalau menurut saya. Jadi Pancasila ini mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan ini bukanlah personal, bukanlah apa mas istilahnya, kultus individu gitu ya. Kepemimpinannya adalah hikmah kebijaksanaan. Jadi siapapun yang memimpin gak ada masalah gitu ya, asal hikmah kebijaksanaan, memiliki teknis, memiliki, dan
dan menggunakan value yang sama, dan value-nya sudah ada. Jadi either yang memimpin maupun yang dipimpin boleh saling mengingatkan, karena semakin frekuensinya ini makin pas gitu ya, tentang value itu, seperti halnya kita mendengarkan radio, maka semakin jelas yang kita dengar. Kemudian mungkin kalau televisi semakin jelas yang kita lihat, sehingga pandangan ke arah visi itu menjadi lebih lebih jelas gitu ya. Dan untuk mencapai atau menujunya tentu akan menjadi lebih mudah juga, lebih jelas juga gitu. Menarik nih. Jadi itu juga bisa satu sesi sendiri nih, kalibrasi, cara mengkalibrasi. Satu sesi sendiri. Yeah. Jadi memang luar biasa ya. Yeah. Luar biasa kan, karena di banyak buku Mas, buku tentang leadership itu nggak ada yang tipis Mas Albert. Hampir buku leadership itu tebal-tebal semua ya, karena memang banyak elemen atau banyak aspek yang terkait gitu ya. Dan nah ini kalau tadi Mas Albert menyampaikan tentang milenial gitu Mas, banyak teman-teman milenial ini yang mencari-cari gitu, mencari-cari gaya kepemimpinan sampai kemana-mana gitu ya. Saya berusaha untuk mengikuti Tony Robbins misalnya, atau Peter Drucker, atau siapa ya gitu, guru-guru internasional tentang kepemimpinan. Tapi kemudian kalau kita coba benchmark atau kita coba evaluasi, seberapa sukses Anda memimpin, seberapa bermanfaat, seberapa efektif, seberapa efisien dengan menggunakan cara-cara itu, dan kalau hasilnya mungkin belum gitu ya, maka mungkin saatnya adik-adik milenial atau teman-teman milenial untuk mencoba mengurai sesuatu yang lahir dari bumi kita sendiri, sesuatu yang cocok untuk kita semua, sesuatu yang tiap hari kita makan, sesuatu yang hari kita rasakan gitu ya. Dan kalau yang Anda pimpin adalah orang-orang Indonesia, maka ada baiknya sekarang Anda mulai berpikir untuk melihat hal ini, value-value Pancasila, dan bagaimana cara memimpin Indonesia yang paling efektif dan efisien, yaitu dengan cara kepemimpinan Pancasila. Oke. Dan saya meyakini sih Pak, kalau dengan kita belajar sejarah, ini faktor pentingnya kita ini supaya tahu nilai-nilai yang ada di bangsa ini. Mungkin belajar sejarahnya juga nggak perlu jangan tetap paruh-paruh gitu ya Pak, jangan tanggung gitu. Belajar sejarah ini mungkin maksudnya sangat punya peranan penting ya Pak. Belajar sejarah itu punya peranan penting menggali nilai-nilai Pancasila Pak, gitu ya. Ya, dan ini ya, betul sekali. Sebabnya kan kalau saya mantan apa istilahnya ya, pernah mengajar di sekolah itu kan sejarah jadi cuman hafalan gitu ya. Saya paling ingat nih perang di Ponorogo yang paling cepat kan 5 menit katanya, 1825 sampai 1830 gitu kan. Jadi itu perang paling sebentar katanya, 1825 sampai 1830 gitu. Cuma 5 menit ya. Nah itu orang hafal gitu. Tapi nilai-nilai apa begitu yang kurang digali gitu. Nah, padahal itu punya mutiara-mutiara yang banyak kita bisa temukan. Yang menarik kan Indonesia sejak zaman tadi disebutkan Pak Untoro, Gajah Mada, Majapahit, Sriwijaya, dan maksudnya dengan kekuatan angkatan laut, lalu juga budayanya juga hasil daripada peradaban itu kan budaya. Nah, seperti yang pernah saya singgung kan, budaya logam itu kan jauh lebih maju, seperti gamelan, itu kan itu budaya yang lebih maju ya dari yang lain gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang bahwa Indonesia ini punya sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang mesti kita gali, kita banggakan, bukan punya mental lagi, wah lalu yang terbaik itu barat gitu ya. Kalau kepemimpinan luar gitu, padahal kita punya kekayaan yang luar biasa, kita punya nih hal yang baik dari dalam kita sendiri. Buktinya gitu ya, tadi kan ya kita walaupun 350 tahun konon dijajah, tapi kan ulet juga gitu ya, tetap merdeka gitu. Namanya ya istilahnya kalau kita mau maknai kan bukan kekalahan 350, tapi buktinya ulet gitu, mereka tetap nggak berhasil walaupun sudah menjajah 350 tahun gitu kan. Iya. Luar biasa gitu. Jadi sekarang pertanyaannya gimana nih Pak,
Kalau ini bahasanya kalibrasi, kalau ini mungkin eh, hal praktis penerapannya, Pak. Pemimpinan Pancasila, contoh-contohnya mungkin bisa dalam skop yang lebih apa ya, lebih kontekstual gitu, mungkin family, keluarga, atau mungkin di pendidikan atau di tempat kerja, gitu. Atau tingkat masyarakat terkecil di dengan tetangga ya, RT. Oke, ya contoh yang paling nyata adalah ketika kita memiliki komunitas dan memiliki tujuan. Tentu kalau kita bicara tentang leadership atau kepemimpinan pasti minimal apa namanya minimal ada tiga ya. Yang pertama kita punya tujuan, ya kemudian kita punya pengikut gitu ya, punya sumber daya gitu, dan kita punya tahapan-tahapan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Contoh misalnya di keluarga. Di keluarga ini barangkali ada kalanya kita satu frekuensi untuk menuju tujuan dan tidak ada masalah, tidak ada gelombang, tidak ada badai gitu ya. Tapi ada kalanya mungkin ada badai, ada gangguan, ada ujian gitu. Dan ketika ujian datang, badai datang, maka pemimpin yang memanfaatkan kepemimpinan Pancasila akan mengingatkan kepada orang yang dipimpin bahwa ketika kita paling tidak memiliki 5 values yang sama. Yang pertama adalah, ya mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai, ujian yang sedang kita lewati ini adalah bentuk ujian yang akan mendewasakan, yang akan membuat pintar, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ujian ini berasal dari tujuan dan akan kembali juga kepada tujuan, kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita ini manusia. Di samping kita punya kelemahan, kita juga punya kelebihan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita punya power. Kita sebagai manusia kita punya power internal maupun untuk kepentingan internal maupun eksternal. Kita punya pikiran, perasaan, ucapan dan perilaku yang bisa mengadilkan dan memberadabkan diri kita maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, ya persatuan. Kolaborasi itu lebih baik daripada tidak kolaborasi. Kemudian yang keempat, setiap pengambilan keputusan berdasarkan hikmah kebijaksanaan melalui proses musyawarah untuk mufakat dan ada perwakilan. Orang yang memimpin representing orang yang dipimpin gitu. Jadi orang yang memimpin selalu menggunakan value-value atau collective values dari orang-orang yang dipimpin. Kemudian yang terakhir adalah value keadilan. Bagaimana kita menempatkan penghargaan, penghormatan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anggota keluarga kita dengan pas. Nah, ketika kita menyampaikan itu, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan alignment atau kalibrasi atau menyamakan frekuensi lagi gitu. Di hal-hal yang lain, di dunia-dunia yang lain, baik di bisnis, wirausaha, pendidikan, mungkin kemiliteran dan sebagainya, saya rasa bahkan mungkin di politik ya Mas, di dunia politik juga berlaku seperti itu. Ya, jadi kalau mungkin boleh menambah meng-highlight, saya kok malam hari ini tertarik soal nilai yang pertama itu ketuhanan, bahwa Indonesia ini memilih kata ketuhanan, bukan berkeagamaan. Gitu, agama itu mati, gitu ya. Jadi Tuhan itu yang hidup, Tuhan yang lebih berkuasa. Kita meyakini, kita mengikuti ada pribadi, sosok yang jauh lebih, sehingga tadi katakan bisa menyerahkan, bisa mengandalkan. Jadi bukan pada agamanya, tetapi pada ketuhanan. Kita bukan lagi terjebak pada ritual, religiusitas, identitas, tetapi kepada ketuhanan, spiritualitas. Jadi itulah kita punya titik temu. Itu nilai yang kita bisa titik temu. Agama membuat kita mungkin tidak bisa ketemu, gitu ya. Tetapi kalau kita ketuhanan, kita bisa membuat ketemu. Gitu. Tuhan yang kemudian dijabarkan percikan-percikan lainnya ini dijabarkan dalam sila-sila yang lain. Itu tadi kita sudah lihat gitu ya. Nah, lain kali kita akan kupas ya, tapi malam hari ini kok saya dari banyaknya ini soal ketuhanan. Jadi itu sendiri sudah mempertemukan, ya, sudah membuat kita ketemu dulu ini bahwa ada, oke, ini kita nggak mampu, ya, oke, ini kita tadi katakan ada badai, oke, yuk kita cari, ya, kita
jumpai atau kita serahkan kepada Tuhan. Hmm. Itu buat kita ketemu kalau udah ngomong Tuhan. Yep. Kalau agama mungkin belum tentu kita ketemu gitu ya. Mungkin itu yang menarik. Nah, kalau apa namanya buat milenial gimana nih Pak? Dari mana nih Pak? Kalau milenial yang maaf sorry saya maksudnya kan saya ini masih tanda tanya besar gitu ya, bahwa yang TikTok ini kan, aduh kemarin saya lihat di TikTok tampilannya cuma ngomong apa sih, anjing jauh, anjing rame, anjing apa, itu yang nge-like ratusan ribu ya Pak. Gitu. Jadi ini belum tentu yang nge-like video kita ini atau istilahnya rekaman kita ini sebanyak itu Pak. Nah ini nilai-nilainya gimana? Kita tadi bicara soal nilai Pancasila, kok kayaknya ibarat bumi dan langit gitu. Terus mulainya dari mana? Ya, saya kira kita perlu memikirkan ulang untuk menggunakan kacamata baru ya Mas, untuk melihat hal seperti itu. Kalau kita hubungan dengan yang di depan tadi, prerequisite dari Pancasila ini adalah kita adalah pribadi-pribadi yang merdeka dan memerdekakan orang lain gitu ya. Artinya mereka ini kan setiap orang punya kebebasan untuk berekspresi, berpersepsi, berkomunikasi, beraksi gitu ya Mas. Dan kita menghargainya. Dan ketika itu belum kita miliki, ya agak susah kita mencerna Pancasila dan agak susah untuk berhubungan dengan orang-orang Indonesia. Atau bahkan mungkin agak susah untuk memimpin orang-orang Indonesia. Nah, kaitannya dengan teman-teman milenial ini ya, ini kata-kata baru yang perlu kita pakai adalah bagaimana kita memerdekakan dan merdeka gitu ya. Saya merdeka, saya tidak tergantung dengan mereka, setiap orang punya value-nya sendiri-sendiri, dan kemudian kalau ternyata value itu di dalam implementasinya mengganggu saya, maka saya akan berkomunikasi di dalam konteks persatuan Indonesia. Jadi kalau ini yang mungkin juga perlu kita lihat ulang gitu ya. Selama ini kita banyak berasumsi. Saya sih sebenarnya tidak terlalu banyak melihat seperti Mas Albert kali ya. Tapi kalau saya sempat melihat gitu ya Mas, kadang-kadang kan ketika kita melihat YouTube ada apa itu namanya iklan gitu ya, yang di luar kendali kita gitu ya, akhirnya kita lihat juga gitu. Saya melihat sih banyak kejadian di mana kita melakukan judgement gitu. Saya melihat sesuatu, kemudian saya memberikan judgement. Dan judgement itu ditulis di media sosial. Padahal belum ada proses komunikasi dalam rangka persatuan Indonesia gitu. Saya belum tahu apa maksudnya. Saya belum tahu apa tujuannya, maknanya. Sementara kalau kita sama-sama orang Indonesia, pasti tujuannya baik gitu. Tinggal saya belum tahu. Nah sekarang pilihannya adalah apakah saya langsung mengekspresikan apa yang saya pikirkan di media sosial tanpa mengklarifikasi dulu dengan orang yang dikomentari atau bagaimana gitu. Kalau pilihannya adalah saya ingin segera mengekspresikan, berarti saya mungkin merdeka ya, saya pihak yang merdeka, tetapi saya bukan pihak yang memerdekakan orang lain. Jadi akhirnya ya agak kesulitan juga untuk mengunyah Pancasila gitu ya. Oke, saya salah dong. Mungkin perlu klarifikasi ya Mas. Tapi saya melihat ada beberapa tokoh gitu ya, tokoh-tokoh netizen gitu ya, yang memberikan contoh-contoh yang bagus. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganggu mereka langsung berkomunikasi, japri, kemudian bahkan ketemu temu darat gitu ya. Kemudian mereka berdiskusi dan setelah itu diupload bahwa mereka akhirnya mendapatkan pemahaman yang sama, common understanding atas yang mereka belum temukan sebelumnya. Dan ini menjadi contoh bagi para netizen seperti kita ini ya, yang amatiran. Oh berarti tabayun, mengklarifikasi, menanyakan dengan pikiran positif bahwa kita adalah bangsa Indonesia, persatuan Indonesia, maka tentu hasilnya akan sangat positif Mas. Karena semakin jauh gitu ya, semakin jauh ini kan gap-nya, kemudian potensi untuk berbedanya gitu akan semakin jauh juga ya Mas.
apalagi tidak diklarifikasi, apalagi tidak didekatkan gitu. Begitu didekatkan ternyata, oh maksudnya kayak gitu toh, oh yang dimaui kayak gitu, oh artinya kayak gitu ya, dan akhirnya pelukan misalnya. Nah, kenapa proses pelukan itu nggak dipercepat aja gitu? Kemudian, kenapa kita tidak belajar skill bagaimana mempercepat proses pelukan? Nah, kalau di antara kita punya willingness yang besar untuk segera pelukan, segera pelukan, segera pelukan. Karena kita bangsa Indonesia, pasti kita punya filosofi persatuan Indonesia. Tinggal bagaimana kita melakukan pelukannya aja, Mas. Berarti Yang saya kita melihat mau. sekarang ada dua sisi yang bermasalah apa ya, yang belum terkalibrasi. Ya. Oke. Contohnya ini, Mm-mm. enggak, contohnya gini Pak, ada orang punya atau bikin masalah nih menurut asumsi orang, Iya, lalu dipanggil lah sama pihak polisi. Itu mungkin berarti dalam rangka berkomunikasi kan, tanya iya, apa, klarifikasi, ya gitu kan. Jadi, setelah komunikasi luar biasa dong berarti polisi. Pak. Kemudian si iya. orang ini nih justru yang bermasalah ini dijadikan duta tuh Pak, duta, jadikan duta, jangan ya menghina Pancasila, dipanggil polisi, keluarnya jadi duta Pancasila. Gitu. Jadi melanggar lalu Iya. lintas, dipanggil dipanggil polisi, keluarnya jadi duta lalu lintas. Gitu. Jadi Hmm. wah, ini kalau dari sisi tadi pemaknaan mungkin waktu ditemuin ini kalibrasi sama setel ini ya, jadi ini diolah oleh polisi gitu ya, kemudian pakai value ini dong, kemanusiaan tadi buat yang beradab Hmm. gitu, powerfulnya dipercaya itu kan tingkat tingkat apa ya, tingkat penghargaan lebih tinggi gitu kan, sampai dipercaya gitu, orang bukan hanya Hmm. dari disalahkan di Iya. riset ya, di nol kan gitu ya, udah mulai dari nol ya Pak gitu kan gitu. Hmm. Kemudian ini ditambahkan value-nya, dipercaya, kan luar Hmm. biasa pemberdayaan Iya. pemanusiaan ini luar biasa. Nah, tetapi di sisi yang lain ternyata masyarakat masih belum bisa memahami proses ini gitu, malah gantian yang caci maki gitu ya, netizen ini kan, Hmm. gantian yang caci maki, gantian yang tidak terima, kenapa sih gitu? Kalau gitu ya saya lebih baik bikin masalah aja dong, kalau gitu biar jangan jadi dari dua sisi ini ya, mungkin perlu kita kalibrasi ulang yang Iya. kita Iya. miliki gitu. Luar Ya, biasa yang berarti malam hari ini, nah, itu kita ya, bisa memang bercermin bisa ya. kita, betul, betul. Dan mungkin lewat forum ini kita bisa mengajak semua pihak gitu ya untuk mari kita biasakan untuk mengklarifikasi, untuk mendengarkan, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang Anda maui, karena tidak semua orang memiliki kemampuan berpersepsi, beremosi, berkomunikasi dan beraksi yang sama gitu ya. Ya. Sehingga kita perlu melakukan klarifikasi, karena orangnya mungkin oke, Mas, ternyata kita yang lagi baper gitu ya, ada Betul, hormon-hormon tertentu yang lagi sensitif mungkin, betul. tetapi ada juga kita oke orangnya yang mungkin lagi sensitif, dan ini kan yang perlu kita klarifikasi. Ya. Eh, Mengenai kepemimpinan Pancasila, ada pertanyaankah teman-teman yang masih bergabung malam hari ini? Wah, ini Selamat banyak banget yang malam. hadir nih. Silahkan Ya, teman-teman, barangkali ada masukan, ada feedback, atau ada pertanyaan atau komentar, silahkan. Tentu akan sangat membahagiakan kami berdua ya, Mas Albert, ya, dengan saya. Dan ya. bagi teman-teman yang masih belum sempat berkomentar karena mungkin sambil nyetir di jalan dan sebagainya, jangan khawatir, karena Mas Albert juga akan membagikan video ini ya, Mas, ya, mungkin ya, Ya, video ya. IG Live ini Instagram di dan Instagramnya sosial Mas media. Albert, dan nanti teman-teman bisa komentar juga di sana, menyampaikan masukan-masukan dan sebagainya. Silahkan, kita masih punya banyak waktu, dan pada malam hari ini, sebelum live kemarin saya disampaikan oleh Mas Albert bahwa kita tidak seperti biasanya, yang biasanya hanya setengah jam ya, Mas. Ini Ya, kita 1 jam, karena kita dapat feedback dari banyak teman-teman bahwa setengah jam kurang. Oke, dan mulai luar malam ini kita akan biasa. 1 jam. Ya, dan luar biasa Pak Utoro juga sudah mempersiapkan diri gitu ya, sudah mengusulkan topik-topik yang menarik. Saya sebut satu aja, psikologi cinta Indonesia. Wah,
Jadi kan jadi mari Bapak Iya. Ibu ikuti terus ya, pantengin terus gitu informasinya. Ya ini menarik sekali. Kita Hmm. mencoba dan masih perlu Hmm. masukan seperti apa yang katakan Pak Utolo tadi, Hmm. eh, apa bagaimana ini bisa dinikmati. Kalau bahasa Hmm. saya sih apa makanan yang berat gitu, yang mengenyangkan, yang mungkin perlu effort gitu ya, kita ingin menikmati seperti makan snack atau kacang goreng, kacang godok. Iya, Jadi sambil betul. ngopi gitu, sambil ini jadi renyah gitu, kita nggak sadar satu plastik habis gitu ya, loh, habis Betul, gitu betul. ya, loh kok sudah 30 menit, loh kok sudah selesai gitu. Nah kita pengen soal-soal kebangsaan, soal-soal Hmm. apa istilahnya yang mungkin dianggap abstrak, berat ini bisa bisa dinikmati dengan ringan gitu. Hmm. Ya tadi apa ada joyful ya. Jadi bisa kita Iya. punya excitement sendiri, nggak sadar 60 menit ya, sudah 1 jam Hmm. gitu. Malam hari ini sudah tidak sadar sudah 53 menit Pak. Luar 53 menit biasa ya. luar, luar Oke, dan biasa. Nah, satu hal yang mungkin saya ingin tambahkan, Mas, apa yang saya ya pelajari silahkan. tadi, Mas Albert juga kita bicara tentang milenial ya. Salah satu yang saya tahu, saya pelajari dari beberapa orang yang mempelajari tentang psikologi milenial ini kan, teman-teman milenial ini kan mereka lebih result oriented ya, Mas. Result Hmm, oriented. Mereka sangat pokoknya hasilnya seperti apa gitu. Dan hmm, apa namanya, ketika kita riset oriented, umumnya kita rely pada sistem gitu ya. hmm, Kalau saya memasukkan sesuatu kepada sistem yang bagus, maka risetnya akan bagus gitu. Nah, itu harapan hmm, yang secara psikologis, harapan dari teman-teman milenial. Dan saya malah justru melihat benang merah betapa nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan Pancasila ini sangat cocok gitu ya. Sangat cocok dengan para hmm, milenial. Karena mereka untuk menghasilkan riset yang mereka harapkan, mereka mengharapkan sebuah proses kepemimpinan yang proven gitu, yang benar hmm, gitu, sehingga hasilnya nanti sesuai yang dia inginkan. Dan kalau kita berbicara berbicara sekali lagi tentang orang Indonesia, misalnya teman-teman milenial ini kan banyak yang melakukan bisnis gitu ya, bisnis startup ya, gitu, dan ya, pelakunya, pesertanya, kan customernya adalah orang-orang Indonesia. Maka kepemimpinan Pancasila ini adalah panduan, panduan yang proven gitu untuk bisa kita pakai untuk mendesain bisnis, mengembangkan bisnis, memperluas bisnis, diversifikasi produk dan sebagainya. Jadi di tataran pragmatis, Pancasila, kepemimpinan Pancasila ini menurut yang selama ini telah saya pelajari, Mas, luar biasa melimpahnya gitu ya. Cuman mungkin seperti hanya produk-produk lokal, produk-produk klasik itu hanya masalah kemasan gitu ya. Mungkin. Jadi kita nanti perlu perlu ini, Mas, perlu mendemonstrasikan, perlu mengemas tentang pentingnya hal ini, kepemimpinan Pancasila. Bagaimana cara memimpin gaya Indonesia atau memimpin gaya Pancasila, ini adalah cara memimpin yang paling human gitu ya untuk di Indonesia. Dari Sabang sampai apa namanya Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu ya. Akan sangat cocok. So bagi teman-teman milenial siapapun juga yang sekarang lagi mencari-cari gaya leadership apa sih yang paling cocok bagi teman-teman yang sedang mencari identitas, jati diri, gaya kepemimpinan apa sih yang paling sesuai dengan bisnis saya. So teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengkontak Mas Albert atau saya untuk mendengarkan cerita yang lebih teknis dan lebih detail tentang kepemimpinan Pancasila. Dan nanti kita akan menjelaskan sangat teknis gitu ya, tentang bagaimana mengaplikasikan kepemimpinan Pancasila ini dan akan menghasilkan hasil yang teman-teman inginkan. Silakan, dan saya berharap teman-teman penasaran ya Mas Albert ya dengan hal ini, ya, dan semoga nanti banyak yang japri ke saya ataupun Mas Albert untuk ya, membahas bersama-sama. ya. Jadi eh, sama seperti mungkin ya ilustrasinya sama seperti produk-produk tadi yang disebutkan produk lokal tadi. Iya. Itu bukan salah atau masalah di produk,
Tapi justru mungkin mentalnya kita yang tidak punya proud, ya, tidak punya kebanggaan. Mungkin perlu, betul tadi perlu kita contohkan, perlu teladanan, perlu contoh-contoh, sehingga oh ternyata ada, oh ternyata betul ya, oh ternyata terbukti ya. Sama seperti saya ingat ketika seorang stand up berkata bahwa ketika dia keluar negeri, justru kaos jersey yang aslinya pemain bola dari mana itu justru buatan Indonesia. Gitu. Buatan Indonesia. Iya, jadi ketika orang di sini carinya made in luar gitu ya, made in China, made in Amerika, made in Eropa, tapi begitu di luar mungkin kita pikniknya kurang jauh gitu. Kalau kita keluar justru mungkin baru kita bangga gitu. Sama seperti orang mungkin merantau gitu, atau orang merasa sesuatu itu bernilai ketika sudah kehilangan. Gitu kan? Mungkin perlu lebih jauh gitu eksplorasi kita, mungkin bacaan punya kita, apa yang kita dengar, pengalaman kita dengan orang-orang berbeda, dengan para pemimpin, sehingga itu yang membuat wawasan kita tidak terkotak, juga kita tidak punya kebanggaan bahwa betul ternyata Indonesia, jangan sampai ya orang Indonesia dihargai di luar, tapi orang kita warga negara Indonesia lah tidak cinta Indonesia, tidak bangga dengan Indonesia. Mungkin itu ada, betul nggak yang kita bahas ini mungkin ada kaitannya ke depan kali ya Pak, itu psikologi cinta Indonesia ini. Saya ini tebak-tebak juga ini apa mungkin ada kaitannya dengan ini, bagaimana menumbuhkan kecintaan atau kebanggaan dengan Indonesia gitu, atau mungkin kita akan bahas di topik-topik yang berikutnya ya Pak. Jadi yang paling tidak ini Mas, dari apa yang kita bicarakan pada hari ini ya, kita bisa juga menggunakan filosofi kebebasan tadi. Apakah saya sudah menjadi pribadi yang merdeka atas asumsi bahwa produk Barat itu bagus gitu? Apakah saya juga menjadi pribadi yang merdeka dari asumsi bahwa produk lokal itu nggak bagus gitu? Apakah saya sudah merdeka untuk membuat sebuah mindset baru bahwa apapun yang dihasilkan dari Indonesia selalu yang terbaik di dunia? Jadi bagaimana saya membuat sebuah keyakinan baru bahwa apapun yang dihasilkan dari bumi Indonesia ini adalah sesuatu yang tidak ada tandingannya, daya saingnya tinggi, competitive advantage, sehingga orang-orang sangat bersyukur menggunakannya. Apakah saya punya kebebasan itu? Atau apakah saya memiliki kemampuan untuk membebaskan orang-orang untuk melakukan hal itu? Itu satu hal yang mungkin berkaitan dengan topik kita hari ini, dan benar sekali Mas Albert, ini juga berkaitan dengan psikologi cinta Indonesia ya. Jadi psikologi cinta Indonesia itu kita nanti akan membahas secara singkat gitu, bahwa cinta itu ada polanya gitu. Cinta itu ada polanya dan ada sesuatu yang bisa kita simpan ya. Buat teman-teman biar penasaran. Jadi bagi teman-teman yang merasa saya kok belum mencintai Indonesia gitu ya, jangan khawatir, ada polanya kalau Anda memang ingin mencintai. Kemudian kalau ada teman-teman yang saya sudah mencintai Indonesia, jangan khawatir teman-teman, ada cara atau pola untuk membuat teman-teman lebih mencintai Indonesia. So, saksikan tayangan kita di minggu depan ya Mas ya, masih di malam minggu jam 20 sampai 21 IG Live-nya Mas Albert Hananto. Judulnya adalah Psikologi Cinta Indonesia. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini menyaksikan, nanti bisa menggetok tularkan, apa bahasa Indonesianya ya Mas, menggetok tularkan, membiwarakan. Membiwarakan, share and like gitu ya kepada teman-teman yang lain, sehingga minggu depan lebih banyak yang hadir, lebih banyak yang kita nanti bisa dapat sharing komentar dari teman-teman semua. Luar biasa malam hari ini Mas Albert. Ya, malam hari ini luar biasa. Pemimpinan Pancasila itu harus diyakini dan kita sadar betul bahwa ini sudah ada, bukan diformulasikan, bukan karena ada kokinya ya, yang namanya Pak Coach Utoro, tapi betul-betul ada bumbunya semua sudah ada di Indonesia dan diolah oleh para founding fathers dan diberi nama resepnya, dan semua diolah ini menjadi satu yang namanya Pancasila, dan itu sudah ada.
lalu apa namanya, kita pemimpin itu dibutuhkan, selalu ada persoalan, itu ada masalah sih, atau mungkin bukan hanya persoalan, untuk menggerakkan kepada sebuah tujuan itu dibutuhkan pemimpinan. Dan untuk menggerakkan itu berarti apa namanya, bisa digerakkan karena punya nilai yang sama, nilai yang sama, dan nilainya kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila. Kira-kira gitu ya malam hari. Betul sekali, 100% betul. Ada yang ditambahkan Pak sebagai konsisten? Oke, dan saya ingin mengulangi lagi Mas, kalimat yang tadi kita ucapkan di awal, mari kita menjadi pribadi yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Karena sebenarnya tidak hanya Pancasila yang menjadi mudah kita nikmati ketika kita menjadi pribadi yang merdeka dan memerdekakan orang lain, tetapi seluruh kehidupan ini, seluruh nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa akan menjadi lebih nikmat dan lebih mudah kita syukuri ketika kita menjadi pribadi yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Iya, terima kasih. Dan tentang merdeka dan tidak memerdekakan orang ini, rasanya juga pasti akan disinggung di kemudian di topik yang berikutnya. Datanya psikologi cinta ini. Karena kan kita dengar kalau cinta yang tidak memerdekakan disebut posesif. Jadi berarti benar banget. Iya, oke, terima kasih teman-teman. Nah, saya tidak perlu memperpanjang lagi. Sampai ketemu ya di informasi berikutnya yang nanti kita akan di platform apa dan judulnya apa kita akan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Silahkan tinggalkan komen apabila masih ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Utoro. Ya, sama-sama, semoga sehat semua. Sampai ketemu lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.